Nggak ada peringatan apa-apa, ratusan ribu halaman dokumen rahasia FBI dan DOJ tentang Jeffrey Epstein tiba-tiba dirilis ke publik. Dan ini bukan file-file kecil ya, ini tuh isinya ada 3,5 juta halaman. Dan isinya tuh mind-blowing semuanya. Ada nama-nama besar yang selama ini kelihatan bersih, ternyata muncul berkali-kali di Epstein Files ini. Dari ada miliarder teknologi, pemimpin negara, sampai lembaga intelijen asing, dan bahkan sebenarnya nama-nama yang ada di Indonesia juga disebutin, tapi kita nggak bakal ngomongin itu. Gue takut soalnya. Dan yang bikin tambah panas di sini adalah ketika banyak file yang akhirnya dirilis di awal-awal, itu tiba-tiba filenya ditarik kembali, disensor ulang, terus dilempar balik lagi ke servernya dengan bagian-bagian yang sekarang ceritanya jadi makin ngawur dan sensornya tuh kacau balau banget. Ada data-data yang tumpang tindih dan ada nama-nama korban yang seharusnya disensor ini malah kebuka. Dan rilisnya file-file ini itu tuh bukan ngebongkar sebuah kebenaran, tapi justru makin banyak pertanyaan. Dan semua file ini, for disclaimer kalian, ini bisa kalian akses sendiri ya di www.justice.gov/Epstein. Bisa kalian akses sendiri. Jadi semua yang kita bahas di sini adalah fakta yang tertulis di file-file tersebut. Ini bukan gua ngarang-ngarang. Gua tadinya awal-awalnya pas dengar Epstein Files sudah rilis ya, terus gua kayak udahlah paling konspirasi nggak jelas gitu kan. Tapi pas gua gali makin lama makin dalam, ini isinya kok makin lama makin nggak make sense dan kayaknya harus gua bahas deh. Jadi di video kali ini gua bakal ceritain ke kalian cerita konspirasi dan kasih gambaran ke kalian bahwa Jeffrey Epstein ini bukan sekedar seorang predator, tapi dia juga salah satu elit global sebenarnya. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Gultom. Di channel ini gue banyak ngebahas tentang konspirasi, finance, teknologi, kayak misalnya AI, dan juga kripto. Kalau kalian suka channel seperti ini, please do subscribe biar nggak ketinggalan video-video lainnya. Kalian juga bisa join membership channel ini biar kalian bisa nonton video membership dan nonton video yang belum tayang jauh lebih duluan. Kalau kalian tertarik sama cerita konspirasi yang jauh lebih liar, kalian juga bisa kunjungin channel kedua gue yang namanya Stigma alias Skeptik Bersama. Di sana ceritanya jauh lebih entertainment dan gue bawain dengan kualitas yang lebih profesional. Dan ini bisa nemenin kalian untuk makan dan juga sebelum tidur. Oke, itu aja guys, thank you so much. Thank you juga buat para member yang sudah join. Kita mulai video ini. 10 Agustus 2019. Ini adalah hari di mana Epstein ini dinyatakan sudah meninggal. Tapi justru disinilah teorinya mulai liar dan makin viral. Secara resmi dan dari berita, dia itu disebut sudah sendirian. Dia ngelakuin itu sendiri di sel isolasi dia di MCC di New York. Tapi sebenarnya kalau kita perhatiin lebih detail, kondisi di hari kejadian dia itu tuh ya, itu tuh kalau kita perhatikan kayak skenario yang disusun buat ngebantu dia kabur. Maksudnya gimana? Jadi di dalam penjara, 2 kamera pengawas itu tuh rusak. 2 penjaga itu tidur bareng di jam shift. Jadi penjaganya itu sangat sedikit. Log penjagaan, daftar absen penjaga, itu dipalsuin. Autopsi mayat ini resmi bilang penyebab kematian dia itu adalah karena gantung pakai tali. Tapi laporan forensik independen yang diajuin sama keluarga Epstein lewat Dr. Michael Baden ini bilang tulang hyoid di lehernya itu patah. Ini adalah jenis patahan yang lebih umum terjadi kalau misalnya dia itu tuh dicekik, bukan karena gantung. Dan perbedaan ini makin jadi bahan bakar teori kalau dia itu sebenarnya lari. Jadi sebenarnya yang kita lihat foto-foto badannya itu tuh bukan dia. Foto tubuhnya Epstein ya di atas tandu ini juga bikin ribuan postingan tuh viral. Karena foto dia itu dibandingin sama foto dirinya pada saat dia masih hidup. Dan banyak sekali muncul klaim ya yang perbedaan, misalnya kayak bentuk rahang, bentuk hidung, dan warna kulit itu tuh beda. Nah, salah satu akun X ya di tahun 2026 nunjukin analisis dari ahli mortir atau ahli mayat yang bilang kulitnya itu terlalu segar buat orang yang sudah menggantung selama berjam-jam. Dan gak cuman itu, drone footage dari pulau Epstein ya alias Little Saint James ini juga tunjukin adanya aktivitas mencurigakan setelah kematiannya itu tuh diumumkan. Artinya ada aktivitas atau ada seseorang atau ada aktivitas yang cukup ramai di pulaunya Epstein.
which is itu adalah pulau dia. Salah satu video yang sempat dihapus lalu di-re-upload ini nunjukin dua siluet manusia muncul di sisi barat bagian bangunan utama. Dan sampai sekarang nggak ada penjelasan resmi kenapa video tersebut sempat dihapus. Dan yang paling gila ini sebenarnya muncul dari satu laporan investigasi yang sempat muncul secara penuh dan bocor lewat sistem errornya DOJ, Department of Justice. Dokumen itu tuh nyebutin bahwa ada laporan internal di tahun 2020 dari seorang penyelidik federal yang ngaku nemu sinyal kartu SIM aktif atas nama Epstein di Thailand 2 bulan setelah kasus kematiannya dia. Dan lokasinya itu tuh ada di daerah resort private yang nggak bisa diakses sama publik. Dan waktu dicek ulang, itu lognya udah dihapus dari provider lokal. Dan yang lebih aneh lagi, file itu langsung disensor penuh. Sebagian orang percaya bahwa Epstein itu tuh masih bisa kabur karena dia bukan orang sembarangan. Ya. Dia itu punya nilai intelijen yang besar. Dan ada juga yang bilang bahwa dia tuh mungkin aja diculik atau dilindungi sama Mossad. Bahkan ada juga yang klaim bahwa dia itu tuh diganti pakai body double dari malam sebelumnya. Menggunakan mobil van logistik yang keluar tanpa registrasi. Itu terjadi di jam 2.47 pagi. 1 jam sebelum kamera penjara itu mati. Dan ini teorinya ada banyak banget ya. Foto-foto yang nunjukin perbedaan antara foto asli Epstein yang masih hidup sama body double-nya itu kalian bisa cek sendiri di internet, itu tuh banyak banget. Ya, hidungnya tuh emang kelihatan beda. Satu lurus, satu agak bengkok gitu ke dalam. Cukup skeptik dan ini mulai mempertanyakan apakah dia masih hidup atau enggak. Cerita yang kedua ini datang dari Elon Musk. Selama bertahun-tahun, Elon Musk ini tuh ngotot selalu ngomong di publik. Dia itu nggak pernah dekat sama Jeffrey Epstein. Katanya foto dia bareng ada satu orang namanya Ghislaine Maxwell. Itu tuh cuman kebetulan doang. Bagi teman-teman yang nggak tahu siapa Ghislaine Maxwell, ini adalah tangan kanannya Epstein yang jadi fasilitator perdagangan anak-anak. Dan sebenarnya Elon Musk juga pernah nge-tweet ya di sosial medianya sendiri di X. Dia ngomong bahwa dia nolak undangan ke Pulau Epstein. Dan siapapun yang nyebar soal dia pernah ke Epstein, yaitu adalah pembohong dan patut dihina kata dia. Tapi file Epstein yang rilis di tahun ini tuh ngebongkar narasi yang sangat berbeda jauh dari pembelaannya Elon Musk. Dokumennya menunjukkan bahwa Elon Musk dan asisten pribadinya Epstein ini tuh sempat berbicara. Asisten pribadinya Epstein itu bernama Leslie Groff. Dan di salah satu thread email ya di Desember 2022, ini Elon Musk pernah nulis langsung ke Epstein. Dia bilang, kita bakal ada di St. Barts pas lagi liburan. Ini oke nggak untuk gua bisa visit, kata dia. Dan di sini Epstein jawab, dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu bebas lu mau datang, lu diterima kapan aja. Lalu Elon Musk jawab, oke, kalau gitu tanggal 1 aja gua datang. Tapi yang bikin ini heboh bukan cuma masalah kayak mereka mau ketemuan atau kayak gimana, bukan. Tapi ada email lanjutannya. Ya, Elon tuh ngasih konteks yang lebih eksplisit. Dia bilang, ya, mungkin aja bakal ada gua dan Tula yang datang. Hari apa atau malam apa yang ada pesta paling gila di pulaumu itu. Itu literally kata Elon Musk. Dan ini kalau kita bedah ya, ini jelas bukan narasi orang yang bilang, ya gua diundang dan gua nolak untuk datang ke pulau tersebut. Enggak, ini jelas-jelas dia yang nanya. Dia mau datang ke sana dan dia yang milih tanggal. Karena dia mau datang ke pesta tergila di pulau milik predator seks alias Epstein. Di sini Epstein balas. Dia bilang rasio antara perempuan dan laki-laki itu mungkin bikin Tula nggak nyaman. Ya, sebenarnya di kalimatnya dia bilang ratio on my island might make Tula uncomfortable. Tapi di sini konteksnya adalah perempuan dan laki-laki. Tapi di sini Elon Musk ngejawab ya. Dia bilang nggak apa-apa, rasio itu tuh nggak jadi masalah buat Tula. Dan kalau kita telaah lebih dalam lagi ya, gaya komunikasi mereka ini tuh bukan nunjukin mereka tuh lagi selek atau lagi ada jarak gitu, nggak sama sekali. Justru kelihatan kayak komunikasi yang sangat akrab dan udah biasa gitu ngobrol. Dan yang lebih parah lagi, di beberapa minggu berikutnya, Epstein ini tuh terdata dapat tur privat ke fasilitasnya SpaceX. Dan ini belum jelas tujuannya. Tapi dokumennya nunjukin level aksesnya itu tinggi banget si Epstein. Buat orang yang katanya nggak punya hubungan, ini terlalu rapat hubungannya dan terlalu spesifik buat disebut, ya gua nggak kenal Epstein, itu aneh banget. Terus ada lagi nih email di tahun 2013 awal ya. Subjek lainnya itu tulisannya adalah
Elon to the island January 2nd. Is this still happening? Masih ada kalimat tersebut. Dan kalau kita lihat konteks kalimat tersebut, artinya Elon Musk sudah pernah ngobrol sama Epstein, at least sebelumnya. Dan walaupun belum ada bukti bahwa Elon pernah benar-benar datang, yang kita tahu Epstein dan Elon ini sudah lama saling kenal dan banyak banget obrolan mereka via email ataupun via lainnya. Selama ini, banyak orang yang mengenal Jeffrey Epstein itu tuh cuman sekedar ya predator seksual. Ya nggak cuman sekedar lah, itu sebuah kejahatan yang cukup besar. Tapi file yang bocor di tahun 2026 ini ngasih gambaran yang jauh lebih gelap dan jauh lebih besar. Epstein itu tuh nggak cuman ngatur pesta private. Dia diduga nyusun sistem pemerasan global dengan targetnya itu adalah para miliarder, para politisi, ilmuwan, sampai kepala negara. Pakai kamera tersembunyi. Bahkan Bill Gates aja jadi korbannya. Salah satu dokumen yang paling mencolok ini tuh datang dari laporan CHS alias Confidential Human Source. Isinya tuh ngasih tuduhan langsung bahwa Donald Trump ini dikompromikan oleh intelijen Israel lewat jaringan Epstein. Laporan ini juga bukan dari orang random ya. Jadi CHS ini guys, itu adalah informan yang langsung berhubungan sama FBI. Jadi ini bukan sembarangan. Jadi meskipun belum tentu informasinya itu akurat, at least level kredibilitasnya tuh udah jauh dari atas gosip lah. Salah satu percakapan yang ditangkap juga di dalam file tersebut adalah percakapan Epstein dengan pejabat ekonomi Rusia bernama Sergei Belyakov. Dalam salah satu emailnya, Epstein nulis, di sini ada satu cewek dari Moskow. Dia itu tuh mau mencoba untuk nge-blackmail grup yang sangat kuat yang isinya tuh para businessman dari New York. Ini tuh very bad for business atau siapapun yang involved di dalam ini. Dia bakal tiba di New York hari Sabtu. Dan dia tinggal di bla 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 bla, itu disensor ya. Dan di sini Belyakov menjawab, kasih gue beberapa hari, gue akan cari informasi mengenai cewek ini. Dan ada lanjutan update-nya. Dia nulis, Hai Jeffrey Epstein, besok gue bakal ketemu sama orang yang tahu dia atau kenal sama cewek ini. Kalau lu tahu detail atau apapun yang lu bisa mention, itu bakal ngebantu gue. Di sini Epstein balas, orang-orang powerful ini bisa memanfaatkan cewek seperti dia. Ya, bahasa Inggrisnya taking advantage. Dan kalau kita perhatiin lagi konteksnya, ini respons kayak gini tuh bukan seperti ada orang yang takut mau di blackmail, tapi seperti ada yang mau mereka lakukan untuk membungkam cewek tersebut. Dan konteksnya jelas banget ya, bahwa cewek ini tahu terlalu banyak dan kita nggak tahu nasib cewek itu siapa, kayak gimana, apakah dia masih hidup, kita nggak tahu sama sekali karena nggak ada file lanjutannya. Dan email-email yang gelap kayak gini nggak cuma berhenti sampai di situ. Ada email lain lagi yang Epstein tuh nulis ke orang lain ya. Lu lagi ada di mana? Lu oke nggak sekarang? Gua suka banget sama video-video penyiksaan itu katanya. Terus si Epstein ada bilang ke orang yang sama, dibilang, ya I hope to see you again. Terus ada lagi percakapan lain sama satu orang bernama Tonki Mariolo. Ini adalah orang yang terafiliasi sama Harbor 5 Limited. Ini basically adalah perusahaan offshore keuangan ya, yang daerahnya itu adalah bebas pajak. Ini tempatnya tipikal banget buat orang-orang konglomerat bisa cuci duit basically untuk sembunyiin aset. Ya di salah satu emailnya aja lah contoh ya. Si Epstein pernah nulis, dia bilang, apa yang lu mau gua lakukan sama temen lu? Mau gua coba dia atau mau gua siksa aja dia? Dan di sini dia itu cewek ya, her, cewek. Kalau kita ngelihat dari email-email yang gua barusan cerita, ini kelihatannya hidup Epstein itu tuh bener-bener powerful banget dan gak peduli sama sekali namanya hukum karma. Dan tampaknya nggak sedikit orang-orang elit yang bekerja sama atau punya hubungan dekat sama Epstein. Nah, ini bagian yang cukup menarik. Selama ini, dunia kripto tuh dikenal sama satu sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin yang sampai sekarang itu tuh kita nggak tahu siapa identitasnya. Nggak pernah terungkap. Tapi di dalam file Epstein yang dirilis DOJ tahun 2026 ini, muncul cerita yang cukup unik. Dan gak sedikit yang mulai percaya kalau Epstein mungkin punya peran yang lebih besar dalam kelahiran Bitcoin daripada yang pernah dibayangkan orang-orang. Tiba-tiba lari ke Bitcoin nih. Semuanya itu berawal dari donasi sebanyak $525.000 yang dikasih Epstein ke MIT Media Lab. Khususnya ke salah satu divisi mereka yang bernama Digital Currency Initiative atau DCI. Ini adalah tempat pengembangan Bitcoin Core. Ya, dilanjutkan setelah Bitcoin Foundation akhirnya bubar di tahun 2015. Nama Joichi Ito, ya ini adalah direktur MIT saat itu, tercatat beberapa kali ngatur aliran dana dari Epstein
ke developer kripto. Tapi yang bikin semua ini jadi lebih menarik adalah salah satu email tahun 2016 yang ditulis sama Epstein ke teman kerjanya. Di situ dia bilang, "Gua habis ngomong sama para pendiri Bitcoin tentang development mereka untuk versi yang lebih syariah compliant," kata dia. Dan orang-orang tersebut sangat-sangat excited. Nah, kata para pendiri atau di emailnya tulisannya adalah authors, ini tuh plural yang artinya ada banyak orang. Nah, di sini mulai berteori nih, apakah Satoshi memang lebih banyak daripada satu orang, dan apakah Epstein adalah salah satu dari mereka, dan ya mungkin saja minimal mediator lah atau bekerja di balik layar. Teori seperti ini tuh mulai liar dan mulai viral di mana-mana. Dan kalau ini ada benarnya sedikit bahkan, berarti anonimitas founder Bitcoin, which is adalah Satoshi Nakamoto, ini bisa jadi terancam. Dan ini bisa mengancam dia kalau dia itu masih hidup. Nah, bukti spekulatif itu makin liar waktu ditemuin jadwal pribadi Epstein tahun 2014 yang mencantumkan Satoshi dalam kurung Bitcoin. UN Climate Week. Itu literally ada di jadwalnya dia. Dan di sini nggak diklarifikasi siapa itu Satoshi di situ. Tapi file itu tuh muncul berbarengan dengan daftar tamu dari lembaga keuangan besar kayak misalnya toko PBB dan juga miliarder dari Asia. Secara teknis nggak ada bukti atau nggak ada kalimat yang menyatakan bahwa Epstein itu tuh adalah Satoshi, dan apakah Satoshi yang diajak ngobrol atau founder daripada atau author Bitcoin itu tuh beneran author Bitcoin. Kita nggak tahu sebenarnya. Dan kalau kita baca dari emailnya, Epstein itu tuh memanggil Satoshi dengan tampaknya mengarahkan kepada orang lain. Jadi itu dia tuh bukan dia Satoshi. Dan kalau kita perhatikan, kunci wallet Satoshi yang menyimpan 1,1 juta Bitcoin ini juga belum pernah disentuh sampai sekarang. Dan kemungkinan besar, dan ini sudah dibahas berkali-kali sama para ekspertis di luar sana, kemungkinan terbesar adalah Satoshi Nakamoto sudah meninggal dan gak ada yang Epstein bisa lakukan tentang itu. BTW, gue mau ngasih tahu kalian, bagi teman-teman yang invest di kripto, kalian pasti pernah dengar kan soal manajemen resiko portofolio kalian gitu. Misalnya contoh ya, harus selalu punya cash dan jangan all in. Contohnya, Bitcoinnya cuma boleh 70% mentok dan sisa cashnya 30%. Atau 50% Bitcoin, 20% emas, 10% altcoins, dan 20% lagi itu cash. Nah, gue tahu nggak semua orang itu tuh bisa ngelola portofolio seperti ini secara terus-menerus. Hampir tiap hari. Apalagi market crypto itu tuh naik turun cepat banget. Jadi harus rebalancing berkali-kali. Nah, di platform BitGet itu tuh ada satu fitur smart portfolio dan kalian bisa atur porsi persenan portfolio kalian secara otomatis. Let's say Bitcoin harganya naik, ya. Ini artinya porsi Bitcoin kalian jadi lebih gede. Dan smart portfolio ini bakal jual Bitcoin kalian dan perbesar portfolio yang lain supaya balance lagi sesuai sama plan di awal kalian. Dan begitu pula sebaliknya, kalau Bitcoinnya turun, ya smart portfolionya bakal otomatis beli Bitcoin lebih banyak supaya porsinya sesuai plan dari awal. Ini bikin kalian jadi jauh lebih disiplin dalam ngatur posisi portofolio kalian, dan kalian nggak pakai emosi sama sekali di sini. BitGet ini juga adalah exchange global yang literally top tier dan liquidity itu luar biasa tebal. Jadi kalau masalah security, BitGet udah tahan banting dan udah basically gue udah pakai juga bertahun-tahun. So kalau kalian mau coba fituin smart portfolio mereka, silakan cek fitur bot mereka ini. Ini cocok banget buat para investor yang long term atau kalian juga emang orang-orang yang nggak punya waktu untuk ngecek market dengan rutin. Kalau kalian belum punya akun BitGet dan kalian mau dapetin diskon trading fee sebanyak 10% selamanya, daftar aja sendiri dan masukin kode 10 disk di referral code-nya. Nanti kalian bisa dapetin diskon tersebut selamanya. Atau cek aja penjelasannya di deskripsi yang ada di bawah. Kita lanjut ke videonya. Dari semua teori konspirasi yang beredar soal Jeffrey Epstein, ya nggak ada yang lebih ekstrim lagi daripada elit global, ya ritual setan, sama ada satu zat yang namanya adrenochrome. Ya, di sini kita bakal bahas semuanya. Adrenochrome ini katanya dipanen dari anak-anak yang disiksa di bawah kuil misterius di Pulau Epstein. Kalian pasti pernah lihat ya, kuil biru emas yang punya si Epstein itu, yang di pulau. Kalian pasti pernah lihat. Itu terkenal ikonik banget. Nah, secara resmi bangunan itu tuh disebut sebagai ruang musik. Tapi sampai hari ini nggak pernah ada denah arsitektur resmi yang dirilis atau isinya tuh seperti apa. Dan laporan ekspedisi independen ini nunjukin bahwa ada sistem ventilasi dan kabel listrik bawah tanah yang arahnya tuh nggak jelas menuju ke arah mana. Teori yang berkembang ya, dan ini udah viral sejak tahun 2020 sebenarnya.
itu bilang kalau di bawah kuil tersebut ada ruang penyiksaan. Lengkap sama ada kursi dokter gigi, sama peralatan buat mengekang orang. Dan ada kamera-kamera tersembunyi juga. Tujuannya buat apa? Buat manen zat bernama adrenokrom ini. Ya, ini adalah turunan adrenalin yang katanya bisa ningkatin vitalitas, kecerdasan, sama bisa bikin kita awet muda. Nah, narasi ini tuh nyambung banget sama ke rumor lama soal elit dunia yang pengen hidup lebih lama. Ya, lewat cara-cara gelap mereka ini. Ya, bahkan disebut adrenokrom ini tuh cuman bekerja maksimal kalau diambil dari anak yang sedang ketakutan ekstrim. Anjir, ini dark banget. Nah, sebenarnya teori ini udah lama dianggap sebagai hoax. Dan nama itu sebenarnya, itu kalau kita telusuri lebih dalam, itu diambil dari salah satu cerita novel fiksi, adrenokrom itu. Tapi karena ini terus dikaitin sama pula Epstein, itu jadi cerita yang jauh lebih liar dan jadi teori konspirasi yang luar biasa hardcore gitu. Tapi itu sebenarnya cuma hoax. Gak ada file resmi yang nyebut kata adrenokrom secara eksplisit di Epstein Files. Yang bikin kasus Epstein itu jadi kontroversial dan meledak-ledak kemana-mana, menurut gue bukan cuma masalah kejahatan yang dia lakukan, ya. Tapi karena betapa banyaknya dokumen yang nunjukin keterlibatan orang-orang yang kelihatannya itu nggak berdosa, ternyata punya koneksi ke orang-orang seperti Epstein. Dan file-file yang dirilis ini emang ada banyak banget, tapi juga banyak luar biasa, banyak banget yang disensor. Dan gue yakin ini juga gak semua dirilis. Pasti ada banyak banget yang gak dirilis untuk kepentingan segelintir orang-orang penting di atas sana. Tapi dari semua teori konspirasi yang udah gue bahas, yang paling gue percaya adalah Epstein masih hidup. Menurut kalian gimana? Karena ini banyak banget yang disensor. Orang-orang jadi banyak yang naruh spekulasi atau berfantasi liar ke bagian yang disensor-sensor itu. Mereka ngisi dengan fantasi-fantasi mereka sendiri. Kalian coba tulisin apa asumsi atau teori liar kalian tentang Epstein ini setelah filenya akhirnya bocor. Kita ketemu lagi guys di video-video berikutnya. Kalau kalian mau nonton video stigma yang konspirasi juga, kalian juga bisa nonton videonya di sini. Oke guys, silahkan subscribe channelnya atau kalian juga bisa nonton video gue yang lainnya di sebelah sini. Itu aja, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.